Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang fungsi hukum. Nah, jadi sama seperti definisi dan tujuan hukum, para ilmuwan hukum, para ahli hukum itu mempunyai pendapat yang berbeda-beda, mempunyai pendapat masing-masing terkait fungsi dari hukum. Nah, di sini saya akan mengambil satu tokoh, yaitu Roscoe Pound, yang menyatakan fungsi hukum itu ada dua, yaitu yang pertama, law as a tool of social engineering, atau artinya adalah hukum adalah sebagai alat pengendali sosial. Jadi seperti yang kemarin kita sudah bahas bahwa manusia adalah makhluk sosial dan tidak bisa hidup tanpa orang lain, sehingga kemudian membentuk masyarakat begitu ya. Nah, dalam masyarakat itu rawan akan tuburukan kepentingan atau kebutuhan. Nah, sehingga kemudian juga sehingga rawan akan adanya konflik begitu ya. Nah, dalam hal di sini hukum itu berfungsi sebagai alat pengendali sosial di masyarakat, karena hukum itu merupakan lembaga yang terpenting, merupakan lembaga yang berwenang untuk mengendalikan masyarakat, untuk mengatur masyarakat, untuk memberi batasan-batasan dan untuk memberi aturan-aturan di masyarakat. Oleh karenanya disebut sebagai alat pengendali sosial, karena memang menjadi lembaga yang mempunyai kewenangan yang resmi untuk mengendalikan atau mengontrol masyarakat begitu ya. Sehingga disebut fungsi hukum yang pertama ini adalah law as a tool of social control, hukum sebagai alat pengendali sosial. Kemudian Roscoe Pound menyatakan yang kedua adalah law as a tool of social engineering. Artinya adalah hukum adalah sebagai alat rekayasa sosial. Nah, maksudnya apa di sini? Maksudnya adalah bahwa hukum itu bisa memasukkan nilai-nilai yang baru ke dalam masyarakat gitu. Jadi tergantung kemudian arah atau politik hukum nasional pada saat itu. Jadi tergantung tentu saja kemudian tergantung penguasa atau pemerintah yang memerintah saat itu, seperti itu. Jadi ini ada kaitannya dengan politik hukum nasional, bahwa kemana arah politik hukum nasional kita, maka hukum bisa menjadi alat untuk merekayasa sosial, bisa menjadi lembaga yang berwenang, lembaga yang resmi untuk kemudian memasukkan politik hukum nasional itu ke dalam masyarakat, atau memasukkan nilai-nilai sosial dan nilai-nilai politik yang ada dalam politik hukum nasional tadi ke masyarakat, atau dengan kata lain ya menerapkan hukum yang sudah diarahkan oleh pemerintah yang ada di dalam politik hukum nasional tadi ke dalam masyarakat. Jadi lembaga yang resmi dan lembaga yang berwenang untuk menerapkan itu gitu. Nah, kaitannya dengan politik hukum nasional seperti yang mungkin sudah ada di video yang materi yang pertama, bahwa politik hukum nasional itu adalah hukum yang dicita-citakan, atau arah atau kebijakan hukum yang dicita-citakan, atau disebut juga dengan jus constituendum. Jadi berbeda dengan hukum positif. Kalau hukum positif itu ada hukum yang sekarang berlaku dan di suatu wilayah tertentu, nah atau disebut juga jus constitutum. Nah ini sebaliknya, atau satunya lagi, yaitu ada jus constituendum, yaitu hukum yang dicita-citakan. Jadi hukum yang akan berlaku, yang sedang dibuat dan akan berlaku di masa yang akan datang. Nah inilah yang disebut dengan arah politik hukum nasional. Jadi yang membuat ya tentu saja kemudian pemerintah atau lembaga yang berwenang pada masa itu gitu ya. Makanya kemudian yang disebut dengan politik hukum nasional ini tetap tidak boleh menyimpang dari patokannya yang dari konstitusi negara, seperti itu ya, yang ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, jadi tujuan hukum nasional yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang pertama adalah melindungi segenap tumpah darah bangsa Indonesia. Yang kedua adalah memajukan kesejahteraan umum, kemudian mencerdaskan kehidupan bangsa, dan menjaga ketertiban dunia. Jadi arah politik hukum nasional itu tidak boleh lepas dari tujuan nasional yang terdapat dalam konstitusi negara kita. Nah, itu adalah fungsi hukum menurut Roscoe Pound. Tapi kemudian ada pendapat lain juga
yang kemudian di mana fungsi hukum itu yaitu mencakup 5 hal, yaitu yang pertama adalah fungsi hukum yang pertama adalah fungsi perlindungan, yakni ya tentu saja fungsi perlindungan itu adalah untuk melindungi warga negara atau masyarakat gitu ya. Kemudian yang kedua fungsi keadilan, yaitu untuk mewujudkan keadilan. Fungsi ketertiban yang ketiga, yaitu untuk mewujudkan ketertiban. Kemudian yang keempat ada fungsi pembangunan. Nah, fungsi pembangunan ini adalah hukum juga adalah untuk melaksanakan pembangunan, untuk mendukung jalannya pembangunan. Kemudian yang kelima adalah fungsi penyelesai sengketa. Jadi apabila kemudian ada sengketa yang terjadi antar warga negara maupun warga negara dengan pemerintah, maka hukum di situ berfungsi untuk sebagai lembaga yang dapat menyelesaikan sengketa, seperti itu ya. Nah, ada tugas untuk saudara-saudara, silahkan di dalam resumnya di bawah, di mungkin yang paling bawah, silahkan saudara-saudara tulis contoh dari law as a tool of social control, kemudian contoh dari law as a tool of social engineering yang menurut fungsi hukum menurut Roscoe Pound tadi. Kemudian juga contoh dari fungsi hukum yang barusan saya sebutkan, 5 fungsi hukum tadi, yaitu fungsi perlindungan, fungsi keadilan, fungsi ketertiban, fungsi pembangunan, dan fungsi penyelesai sengketa. Nah, yang dimaksud dengan contoh di sini adalah ya contoh peraturannya, seperti itu ya. Jadi misalnya saya beri contoh, misalnya fungsi pembangunan misalnya. Nah, fungsi pembangunan di sini contohnya adalah bahwa negara itu membuat hukum atau ada yang disebut dengan hukum pajak gitu ya. Jadi ada peraturan perundang-undangan tentang pajak. Ada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2017 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Nah, seperti itu contohnya. Jadi contohnya sampai ke undang-undangnya, undang-undang apa, seperti itu ya. Jadi berikan contoh masing-masing dari penerapan fungsi hukum tadi. Itu contohnya adalah peraturan tentang apa dan undang-undangnya apa. Seperti itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.